Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, happy students, good morning everyone. How are you today? Hopefully your condition this morning is very good ya. Semoga keadaan kalian semua selalu diberikan kesehatan. Semoga kalian beserta keluarga kalian selalu diberikan rezeki yang berkah ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay, for now, we will have English class and we will continue our material for today ya. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam tari tradisional di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Kita masih tetap ada di bab 2 ya. Okay, for now, for all the students, please open page 21. Ya, silakan kalian buka terlebih dahulu di halaman 21. Baik anak-anak, sebelum kita beralih pada halaman 21, Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, hari ini materi kita masih ada di bab 2. Temanya yaitu You look prettier in kebaya clothes ya. Artinya adalah kamu terlihat lebih cantik menggunakan baju kebaya. Nah, kemarin di unit ini ya, pembelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama budaya tradisional dari Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang tari tradisional, ada tari tradisional Saman ya dari Aceh, kemudian tari tradisional Tortor, kemudian tari tradisional Pucu-Pucu ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kalian yaitu tentang Learn expressions of giving opinion, doubt, asking for clarity, and the responses ya. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar tentang ungkapan memberikan pendapat kepada orang lain ya. Tahu pendapat ya anak-anak ya? Pendapat itu adalah sebuah pikiran kita atau sudut pandang kita terhadap sesuatu ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, otomatis kita pasti punya sudut pandang, kita punya pendapat ya. Itu yang disebut pendapat. Kemudian doubt ya, di sini ada doubt. Nah, ini ya yang Bu Guru beri tanda merah ya. Doubt itu artinya adalah keraguan atau ketidaktahuan. Ketika kita merasa ragu terhadap sesuatu ya, kita bisa menggunakan ungkapan doubt ini. Doubt itu artinya adalah ragu. Kemudian di sini ada asking for clarity ya. Artinya adalah meminta clarification ya. Clarification itu adalah meminta kejelasan atau meluruskan sesuatu ya. Mungkin ada ketika ada teman kita yang salah paham, kita bisa meluruskan begitu. Jadi klarifikasi itu artinya meluruskan ya, membenarkan agar tidak salah paham. Kemudian yang terakhir adalah the responses. Nah, responnya bagaimana? Ketika kita minta pendapat kepada teman kita, lalu respon teman kita bagaimana? Nah, kita hari ini belajar itu dalam bahasa Inggris ya. Oke, nah kemudian di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang comparative adjectives ya. Adjectives itu artinya adalah kata sifat, sedangkan compare di sini adalah perbandingan ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang membandingkan kata sifat ya. Nanti kita akan belajar itu. Oke, untuk hari ini kita belajar giving opinion dulu ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, silakan kalian dibuka buku kalian di halaman 21 ya. Nah, ini di poin D ada let's listen and practice ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menyimak Bu Guru ya. Bu Guru akan bacakan terlebih dahulu dialog 1, dialog 2, dan dialog 3.
Baik, nah di sini ada seorang perempuan yang sedang menggunakan kebaya Jawa ya. Dia bertanya kepada si Angga ya, ini namanya Angga ya. Bu Guru bacakan terlebih dahulu. Hey Angga, what do you think about my kebaya? Do I look beautiful? Ya. Lagi ya. Hey Angga, what do you think about my kebaya? Do I look beautiful? Nah, artinya adalah, hey Angga, apa yang kamu pikirkan tentang kebaya saya? Apakah saya terlihat cantik? Begitu ya. Nah, jadi yang perempuan menggunakan kebaya ini bertanya kepada Angga. Hey Angga, bagaimana pendapatmu tentang kebaya yang saya pakai? Apakah saya terlihat cantik? Begitu. Nah, kemudian Bayu menjawab, Your kebaya is very beautiful, and you also look very beautiful. Ya, kebaya kamu sangat cantik sekali, dan kamu juga terlihat sangat cantik. Nah, jadi pendapat Angga ini adalah si perempuan ini ketika mengenakan kebaya dia terlihat sangat cantik ya. Kemudian dia juga terlihat sangat cantik ya. Kemudian ini ya dijawab kembali oleh yang perempuan. Thank you Angga, terima kasih Angga, begitu. Nah, kemudian ada dialog 2 nih ya. Dialog 2 ini ada laki-laki dan perempuan juga. Bu Guru bacakan terlebih dahulu. Sekar, do you have any idea about what we perform from our school anniversary? Ya, artinya adalah Sekar, apakah kamu punya ide? Ya, ini tanya kepada si Sekar. Hey Sekar, apakah kamu punya ide tentang penampilan kita pada ulang tahun sekolah kita? Nah, jadi sekolahnya sedang ulang tahun. Nah, kemudian ini bertanya kepada Sekar, kira-kira kelas kita mau menampilkan penampilan apa ya? Begitu. Nah, kemudian Sekar menjawab, what about performing Saman dance? Nah, di sini ada Saman dance ya. Our classmates, Rani, Maria, Rina, Tia, and Ria ya, know how to dance Saman. Bagaimana kalau menampilkan tari tradisional Saman? Ini ya teman-teman kelas kita, ada Rani, Maria, Rina, Tia, dan Ria tahu bagaimana cara menarikan tari Saman. Nah, jadi si Sekar ini memberikan pendapat, bagaimana kalau kita nari Saman aja, ya? Bagaimana kalau kelas kita menampilkan tari Saman? Karena si Rani, Maria, Rina, Tia, dan Ria tahu bagaimana cara menarikan tari Saman, begitu. Nah, kemudian yang laki-laki menjawab lagi, that's a nice idea. Then, I'll ask Fikar and Randy to perform karate and other boys to perform traditional song. Ya. Wow, itu ide yang bagus sekali. Nanti saya akan meminta Fikar dan Randy untuk menampilkan karate. Ya. Kemudian, untuk laki-laki yang lain akan menampilkan lagu tradisional begitu. Kemudian dijawab lagi, that would be nice, gitu ya. Wow, itu bagus sekali, begitu. Nah, kemudian dialog ketiga. Nah, di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Ini bertanya dulu kepada si Bayu ya, ini namanya Bayu. Bayu, do you know where does poco-poco come from? Ya, Bayu, apakah kamu tahu poco-poco itu ya? Poco-poco itu datang dari mana ya? Poco-poco itu berasal dari mana? Begitu. Kemudian dijawab, do you mean poco-poco dance or poco-poco song? Ya, ini memastikan ya, memberikan kejelasan. Kira-kira yang dimaksud kamu itu tari poco-poco atau lagu poco-poco? Begitu. Kemudian dijawab lagi, both of them. Keduanya, ya. Nah, ini jadi bertanya dua-duanya antara tari poco-poco dan lagu poco-poco. Kemudian dijawab lagi,
Well, for poco-poco dance, I'm not really sure where it comes from. I only know that poco-poco dance will originate as morning exercise movement amongst TNI and Polri. Saya rasa saya tidak yakin poco-poco itu asalnya dari mana. Yang saya tahu, ini ya, yang laki-laki menjawab, yang saya tahu bahwa tari poco-poco itu biasanya dilakukan saat TNI dan Polri lagi apel pagi, ya. Biasanya gerakan poco-poco itu ya, kalau pagi, kalau waktu apel, TNI dan Polri apel ya, biasanya mereka menarikan tari poco-poco. Kemudian, yang perempuan bertanya lagi, what about the song? Bagaimana terkait tentang lagu poco-poconya? Nah, ini ya, poco-poco song is written by an Ambonese songwriter named Ari Sapulit. Ya, lagu poco-poco itu ditulis oleh orang Ambon. Ya, jadi yang menulis lagu poco-poco itu orang Ambon. Nah, penulisnya adalah namanya Ari Sapulit. Nah, dari ketiga dialog ini kita sudah memahami ya, sedikit memahami beberapa ungkapan meminta pendapat, kemudian memberikan pendapat, kemudian ungkapan keraguan ya. Ini, I'm not really sure. Nah, jadi dia nggak tahu, masih tidak tahu, masih ragu, masih tidak yakin. Ya, ini adalah contoh ungkapan keraguan ya. Dan ungkapan klarifikasi ya, ini do you mean poco-poco dance or poco-poco song? Ya, ini memastikan kira-kira tanya yang mana begitu ya. Oke, kita go to the next slide. Nah, di slide ini ya, silakan kalian buka di halaman 22 di bagian bawah ya anak-anak ya. Di poin I ini, let's read and study. Nah, di sini kita akan belajar tentang beberapa ungkapan meminta pendapat. Ya, di buku kalian sudah ada itu ya. Di sini ada ungkapan expressions of asking for opinion dan expressions of giving opinion. Asking opinion itu artinya adalah meminta pendapat. Ya, kalau giving opinion itu artinya memberikan pendapat. Ya, ketika kalian ingin meminta pendapat kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan ungkapan yang ada di sini. Ya, yang pertama, kalian bisa menggunakan what do you think about bla bla bla. Ya, apa yang kamu pikirkan tentang bla bla bla. Ya, contohnya, what do you think about my kebaya? Tadi ya. Apa yang kamu pikirkan tentang kebaya saya? Bagaimana pendapatmu tentang kebaya saya? Begitu ya, contohnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan do you have any opinion for? Ya, ini apakah kamu punya pendapat tentang bla bla bla? Ya. Contohnya seperti tadi yang menggunakan kebaya ya. Kalian bisa menggunakan ungkapan ini. Apakah kamu punya pendapat tentang kebaya yang saya pakai? Gitu. Apakah ini terlalu besar nggak di badan saya? Contohnya, ya. Kemudian kalian bisa menggunakan ini ya, ungkapan yang ketiga. Do you agree with me? Ya. Ketika kita memberikan pernyataan, kemudian tanya pendapat kepada teman kita bisa menggunakan ungkapan ini. Do you agree with me? Apakah kamu setuju dengan saya? Begitu. Kemudian, what is your feeling about? Ya. Ini, bagaimana perasaanmu tentang, atau bagaimana pendapatmu tentang, ya, kalian bisa menggunakan ungkapan ini. Jadi, ketika kita ingin meminta pendapat kepada teman kita, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam bahasa Inggris, ya. Nah, selain meminta pendapat, tentu kadang kita perlu untuk memberikan pendapat, ya. Nah, untuk memberikan pendapat, kalian bisa menggunakan ungkapan ini, in my opinion, bla bla bla. Ya, contohnya, ini tadi bertanya ya, what do you think about my kebaya? Apa yang kamu pikirkan tentang kebaya saya? Gitu. Kemudian, kalau kita ingin memberikan pendapat,
In my opinion, your kebaya is very beautiful. Contohnya, pendapat saya kebayamu sangat cantik. Begitu, ya. Kemudian selain ini kalian juga bisa menggunakan I think bla bla bla. Contohnya, I think your kebaya is very beautiful. Saya rasa atau saya pikir kebayamu cukup bagus, begitu ya. Kemudian di sini what about bla bla bla. Nah, di sini dia memberikan pendapat tetapi ada pilihannya, ya. Bagaimana dengan bla bla bla? Contohnya, what do you think about my kebaya? Apa yang kamu pikirkan tentang kebaya saya? What about you wear the others kebaya? Nah, jadi ini pendapatnya kurang mengenakan ya. Jadi dia berpendapat bahwa kebayanya sepertinya kurang bagus deh. Coba kalau kamu pakai kebaya yang lain, contohnya. What about you wear the others kebaya? Gitu, ya. Kemudian di sini ada I agree with, artinya adalah saya setuju dengan, contohnya di sini. Contohnya misalnya kebaya saya kelihatan bagus ya. Contohnya begitu. Nah, di sini I agree with you. Ya, saya setuju bahwa kebaya kamu sangat bagus. Nah, begitu ya. Jadi sudah paham ya anak-anak ya bagaimana ketika kita ingin meminta pendapat dan memberikan pendapat ya kepada orang lain. Oke, next. Oke, nah di sini ada ungkapan doubt ya atau ungkapan keraguan. Nah, di sini ada I don't know, artinya saya tidak tahu. Kemudian I'm not sure, saya tidak yakin. Ya, jadi dia masih ragu. Iya enggak ya gitu. Benar atau enggak ya, begitu. Ya, jadi kalian bisa menggunakan I don't know artinya tidak tahu, kemudian I'm not sure ya artinya saya tidak yakin. Kemudian I'm not certain ya, sama artinya saya tidak yakin, begitu. Kemudian di sini ada asking for clarification ya, ini meminta klarifikasi atau meminta kejelasan, kira-kira yang mana, begitu ya. Kita bisa menggunakan do you mean bla bla bla. Sama seperti yang tadi ya di dialog ketiga ya, do you mean poco-poco dance or poco-poco song, gitu. Yang kamu maksud itu tari poco-poco atau lagu poco-poco, contohnya. Nah, itu adalah beberapa ungkapan meminta klarifikasi, ya, meminta kejelasan. Kalian bisa menggunakan do you mean bla bla bla. Kemudian what do you mean by bla bla bla, ya. Kemudian could you repeat please? Nah, ini artinya adalah bisakah kamu ulang apa yang kamu katakan tadi, begitu. Nah, itu adalah salah satu ungkapan meminta kejelasan ya. Kemudian pardon me ya, pardon me ini artinya adalah ketika teman kalian berbicara ya, kemudian kalian nggak dengar apa kamu tadi ngomong apa, begitu. Nah, ini bahasa Inggrisnya pardon me, begitu ya. Sama seperti I beg your pardon gitu. Bisa ulangkah gitu contohnya ya. Kamu bisa mengulangi lagi kah apa yang kamu katakan tadi? Begitu. Ya. Ini adalah beberapa ungkapan meminta klarifikasi atau meminta kejelasan. Oke, kita go to the next slide. Nah, tugas kalian di sini adalah di poin H ya, di poin H ini let's practice ya. For now, for you ya, you can practice about material for today ya. Hari ini tugas kalian adalah memberikan pendapat tentang gambar-gambar yang ada di buku kalian ya. Nah, ini di contoh yang nomor 1 ini sudah ada contohnya ya. Nomor 1 di sini ada yang menggunakan baju tradisional ya. Nah, pendapatnya I think Indonesian traditional clothes are very beautiful. Saya pikir baju tradisional Indonesia sangat cantik, begitu, ya. Jadi ini adalah salah satu baju tradisional dari Indonesia. Sedangkan pendapatnya, I think Indonesian traditional clothes are very beautiful, ya. Kemudian
Kalian bisa berpendapat juga. I think this traditional clothes is very unique. For example, saya rasa saya rasa baju tradisional ini sangat unik sekali. Begitu contohnya, ya. Di sini juga ada contohnya. Nah, kemudian kalian tulis di sini ya. Ditulis di sini, kemudian nomor 3 sampai dengan nomor 6. Sampai dengan nomor 9 ya. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar yang ada di buku kalian? Ya, ini ada musik tradisional. Kemudian ini ada traditional dance ya. Tari tradisional. Nah, kalian coba lihat gambarnya terlebih dahulu, kemudian kira-kira pendapat kalian tentang gambar tersebut kira-kira apa? Ya, kemudian kalian translate ke dalam bahasa Inggris ya. Digunakan ya ketika kita memberikan pendapat, gunakan ungkapan-ungkapan yang tadi Bu Guru ajarkan. Ya, contohnya in my opinion atau I think ya, for example. Okay, next. Well, for today, the material for today is enough ya. Materi pada pagi hari ini sudah cukup. Bu Guru rasa sudah cukup. For all the students, silakan kalian kerjakan di buku paket langsung ya anak-anak ya. Kemudian jangan lupa difoto dan jangan lupa diberi nama lengkap dan kelasnya. Dikumpulkan paling lambat besok jam 9 malam ya. Kemudian untuk tugasnya langsung dikirim ke WA Bu Guru saja ya. Oke, Bu Guru rasa sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Stay healthy di rumah and keep studying, students. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.